Halo semuanya, di video ini saya akan coba lanjutkan atau kembangkan dari case yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau di video sebelumnya di sini saya coba jelaskan gimana caranya kita mengimplementasikan lokal atau private DNS di jaringan lokal kita plus dengan fitur HTTPS-nya gitu ya. Dan di sini saya menggunakan traffic proxy yang nantinya difungsikan sebagai reverse proxy untuk meneruskan traffic ke beberapa host yang dituju. Nah, dari case ini sebetulnya saya ingin kembangkan ke salah satu fungsi juga ya, di mana apa yang ingin saya coba implementasikan di sini berkaitan dengan single sign on. Case-nya mungkin sederhana, jadi salah satu latar belakangnya anggaplah di sini saya punya Proxmox dan kalau saya mau masuk ke Proxmox-nya pasti akan dihadapkan dengan halaman login seperti ini. Berikut pun ada Portainer, ini untuk container management. Ya intinya pada saat kita mau pakai Portainernya kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini sistem autentikasi yang digunakan oleh Proxmox pastinya kan user dan passwordnya akan berbeda dengan Portainer gitu ya. Ya ibaratkan kalau di Proxmox ini untuk masuk saya pakai username super user, passwordnya apa gitu ya. Berikut pun untuk Portainer pun sama gitu. Intinya password yang digunakan di Proxmox pasti nggak akan bisa digunakan juga di Portainer kecuali memang kita sesuaikan username dan passwordnya itu sama. Tapi rasanya itu kurang ideal gitu ya. Apalagi kalau kita misalkan mengelola banyak sistem. Biar nantinya kita nggak usah pusing-pusing lagi ini passwordnya apa untuk masuk ke sebuah sistem, ya kita bisa implementasikan yang namanya single sign on. Jadi untuk nantinya kita bisa masuk ke Proxmox ataupun Portainer, ya usernya sesuai dengan yang kita set di single sign on ini. Dan untuk tools yang saya gunakan sekarang untuk membuat single sign on itu, di sini saya menggunakan yang namanya Autelia. Nah, gambarannya mungkin kalian nanti bisa coba cek dari websitenya langsung ya, autelia.com, dan seluruh konfigurasinya ini sudah cukup lengkap dan cukup mudah untuk dipahami lah ya. Dan mungkin di sini saya akan coba kasih gambaran untuk konfigurasinya seperti apa dan nanti hasil akhirnya itu nanti bakal bagaimana gitu ya. Oke, di sini mungkin kalau sedikit saya jelaskan, jadi ada dua sistem di sini ya yang punya autentikasi, ada Proxmox dan Portainer. Saya ingin nantinya loginnya itu cukup satu dari Autelia untuk bisa masuk ke dua sistem tersebut. Kemudian untuk case-nya traffic dashboard, sebetulnya kalau kalian yang sudah pernah mainan sama traffic proxy, ini adalah gambaran dari traffic dashboard-nya ya. Dan secara default, dia itu tidak punya yang namanya fitur autentikasi. Jadi ketika kita akses alamat ini atau alamat dari traffic dashboard-nya udah otomatis langsung kebuka tanpa perlu kita login terlebih dahulu. Dan untuk case ini mungkin saya akan tambahkan semacam middleware supaya nanti pada saat kita akses traffic dashboard-nya ini akan dihadapkan dengan halaman login dulu, kurang lebih seperti itulah ya. Dan sekarang mungkin kita coba masuk untuk bagian konfigurasinya. Oke, saya balik dulu ke kode editor. Jadi ini sebetulnya masih lanjutan dari pembahasan video sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian mau coba implementasikan traffic proxy-nya ya tinggal cek video saya sebelumnya. Nanti untuk linknya saya akan sertakan juga di kolom deskripsi. Oke, kita balik lagi ke Autelia-nya. Untuk konfigurasinya sendiri seperti apa. Jadi kurang lebih nanti di sini ada satu directory config, isinya ada configuration YAML sama user database.yaml. Mungkin di sini saya akan bahas secara singkat aja gitu ya terkait dengan konfigurasinya seperti apa karena sebetulnya di dokumentasi Autelia-nya pun itu sudah cukup jelas. Nah, mungkin di sini yang ingin saya highlight adalah pada bagian JWT secret. Sebetulnya ini kalian bisa tuliskan bebas gitu ya. Tapi kalau saya baca di dokumentasinya untuk JWT secret ini kita direkomendasikan untuk ngegenerate semacam random password gitu. Dan untuk cara ngegenerate-nya pun di sini sudah ada perintahnya ya. Jadi kita tinggal running saja seperti ini. Misalkan untuk ngegenerate secret, kalau misalkan saya buka di terminal, ini saya copy paste aja. Nah, kurang lebih nanti akan munculin random password seperti ini. Ini adalah random password stringnya gitu ya. Dan ini adalah hasil enkripsi dari random passwordnya. Nah, yang kita masukkan ke dalam secretnya itu kita masukkan yang random passwordnya. Di sini mungkin saya copy paste aja seperti ini. Kemudian yang kedua ada default redirection URL. Nah, kebetulan di sini saya coba buatkan URL-nya itu out.local.diyproject.site seperti ini ya. Jadi ini
nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk TOTP ini saya biarkan default. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagian backend authentication ya. Jadi untuk Otelia sendiri berhubung belum ada fitur web UI untuk menambahkan user, jadi di sini usernya itu didefinisikan ke dalam bentuk file. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kalian nanti mau bikin user, tinggal buatkan satu buah file namanya user database seperti ini dan kita definisikan isinya seperti ini. Misalkan di sini ada user demo yang di dalamnya memiliki beberapa parameter dan mungkin di sini yang saya highlight pada bagian passwordnya kali ya. Sama seperti kita nge-generate secret. Jadi sebetulnya apa yang kita tuliskan di bagian password ini adalah bukan password utamanya gitu ya. Tapi di sini adalah password yang sudah di-encrypt. Jadi caranya pun sama seperti yang tadi. Cuma bedanya kalau di sini kalau kalian mau inputkan password sendiri juga bisa gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Saya jalankan perintah yang kedua, di sini saya copy paste aja dan saya jalankan di terminal. Misalkan di sini hash password yang akan kita masukkan adalah your password gitu ya. Kalau misalkan kita enter, ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini tinggal di copy paste aja ke user database YAML-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah cara membuat usernya. Kalau misalkan kalian mau nambahin user baru, ya tinggal bikinin lagi aja. Misalkan di sini ada demo 1 gitu ya. Display name-nya tinggal disesuaikan, passwordnya pun sama, tinggal disesuaikan, cara nge-generate-nya seperti yang tadi saya tunjukkan. Tapi untuk sementara ini mungkin saya akan gunakan satu user aja dulu. Oke ya, ini saya close dulu. Dan kalau sudah mungkin kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya di sini ada access control. Di sini saya buat seperti ini aja ya. Nanti kita bisa tambahkan banyak rule di sini. Policy-nya juga kalian bisa tambahkan misalkan 2 factor, tapi untuk sementara ini mungkin saya gunakan 1 factor dulu. Oke, kemudian ada identity provider. Ini kalau kita mau mainan sama OpenID, cuma nanti saya akan coba tunjukkan ya. Untuk sementara mungkin saya akan komen dulu. Di bagian session pun sama, di sini ada secret. Nah, secret ini nanti kalian bisa generate lagi, jadi nggak harus sama dengan JWT secret yang ada di atas gitu ya. Berikut pun dengan storage-nya. Nah, untuk storage-nya sendiri nanti ada banyak pilihan, cuma saya coba yang paling simpel dulu. Di sini saya menggunakan SQLite untuk nyimpen database-nya gitu. Kemudian untuk bagian notifier, ya simpelnya ini adalah bagian untuk notifikasi. Ya biasanya idealnya kita set alamat emailnya atau SMTP-nya kemana gitu ya. Cuma biar simple. Jadi untuk notifikasi yang muncul dia akan disimpan ke dalam file notification.txt. Contohnya misalkan ketika kita mau reset password, biasanya kan itu akan dikirim ke email gitu ya. Tapi karena belum ada konfigurasi SMTP-nya, saya sementara akan arahkan ke file notification ini. Jadi ini nanti tinggal disesuaikan saja ya. Kalau sudah mungkin di sini saya save saja dan kita masuk ke bagian Docker Compose-nya. Nah, di sini ini sebetulnya konfigurasinya sederhana ya. Untuk bagian volume ini tinggal saya mapping aja directory volume yang ada di sini. Kemudian untuk networknya saya set backend karena kebetulan traffic proxy dan sebagainya ini ada di network backend. Untuk kalian yang mau coba ya tinggal disesuaikan saja. Kemudian saya expose juga port dari Otelia-nya ya. By default di sini running di port 9091 sesuai yang saya definisikan di configuration YAML-nya. Kemudian karena Otelia ini nantinya saya akan jalankan di belakang reverse proxy dan kebetulan reverse proxy-nya itu menggunakan traffic proxy, jadi saya tambahkan label seperti ini. Dan ini pun rasanya sudah ada di dokumentasi Otelia-nya ya. Jadi kalian nanti kalau mau ngikutin yang saya jelaskan di sini silakan. Kalau misalkan mau lihat dokumentasi yang ada di Otelia-nya pun silakan. Jadi secara konfigurasi itu sama. Nah, mungkin di sini yang saya bedakan untuk bagian hostnya saja. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan bagian default redirection URL. Jadi karena di sini saya set out.local.diy project, di sini pun saya buat seperti itu. Oke ya. Jadi ini nggak ada yang aneh-aneh untuk Docker Compose-nya. Kalau sudah ini saya save, kemudian saya coba running. Ini saya coba clear dulu, kemudian saya coba jalankan Docker Compose admin d. Seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal tunggu proses creating-nya sampai dengan selesai ya. Dan kalau sudah, di sini sebetulnya kalau kalian lihat akan ada beberapa file yang tergenerate. Misalkan di sini ada database SQLite-nya, kemudian ada notification.txt-nya. Cuma kita abaikan dulu lah ya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah si Otelia-nya ini sudah running. Di sini saya jalankan Docker Compose PS. Ini sudah oke. Kemudian kalau saya cek misalkan logs-nya ya, Otelia, di sini rasanya nggak ada log level yang error gitu. Dan seharusnya di sini kita sudah bisa akses ke halaman Otelia-nya. Oke, di sini saya copy alamat
alamatnya, kemudian saya coba buka di Google Chrome saja ya. Oke, di sini kalau saya akses ke halaman Otelianya, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal masukkan saja user dan password yang sudah kita set sebelumnya. Nah, kurang lebih kalau sudah terautentikasi, ya tampilannya hanya seperti ini saja. Nah, skenario yang pertama, kalau tadi saya sedikit tunjukkan, di sini saya akan tambahkan halaman login untuk si traffic dashboardnya dulu gitu ya. Karena sekarang belum ada autentikasi, jadi ketika saya akses ke halaman traffic dashboardnya, sudah otomatis langsung muncul. Tidak diarahkan dulu ke halaman login. Nah, saya ingin tambahkan halaman loginnya ya. Nah, untuk konfigurasinya sebetulnya sederhana. Kalau misalkan saya masuk ke konfigurasi trafficnya ya, ini detailnya udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, di sini saya hanya akan tambahkan satu buah label baru, jenisnya itu routers. Nah, saya copy paste aja dari yang atas, dan di sini saya tinggal tambahkan semacam middleware gitu ya. Dan middleware-nya ini kita ngambil dari service Otelianya. Jadi saya tinggal panggil nama service-nya apa gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nama ini tuh sebetulnya kalau kita lihat di dalam traffic proxy-nya, kalau Otelianya udah running, kita bisa masuk ke halaman HTTP. Nah, di bagian HTTP service, di sini harusnya sudah muncul nih, Otelia ya. Dia kebaca, nama service-nya Otelia@docker. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah, ini tinggal kita reload saja konfigurasinya ya. Sebelumnya saya save dulu, saya balik lagi ke terminal. Ini saya pindah ke directory traffic-nya, dan saya jalankan lagi docker compose upmin d --force recreate. Nah, seperti ini. Kita tinggal tunggu, misalkan docker compose ps udah running, saya cek lognya, docker logs traffic. Oke, nggak ada yang error ya dari lognya. Kemudian di sini saya coba akses lagi traffic dashboardnya setelah kita tambahkan satu middleware gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan coba langsung akses ke halaman traffic proxy-nya. Nah, di sini mungkin saya akan logout dulu kali ya, biar sessionnya hilang. Di sini saya masukkan alamat traffic dashboardnya. Jadi yang sebelumnya kalau kita akses ke alamat ini langsung muncul halaman traffic dashboardnya, tapi harusnya ketika kita sudah tambahkan middleware untuk diarahkan ke Otelia, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi kita akan diminta login dulu, kita tinggal masukkan saja username dan passwordnya, dan kalau usernya valid, ya nanti dia akan diarahkan ke halaman traffic dashboardnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ingin tambahkan autentikasi, kalian bisa manfaatkan Otelia ini untuk dijadikan sebagai middleware di dalam traffic proxy. Oke, ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, di sini saya ingin tambahkan Otelia ini supaya bisa dijadikan single sign on untuk ke Proxmox. Jadi nanti kalau saya mau login ke Proxmox, nggak usah lagi pakai user bawaannya si Proxmox. Tapi di sini saya bisa menggunakan user demo sesuai dengan yang kita set di Otelia. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, caranya seperti apa? Mungkin di sini saya masuk ke bagian Otelianya dulu. Kita masuk ke bagian configuration. Jadi metode yang akan kita coba implementasikan di sini ini adalah OpenID gitu ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita sesuaikan. Salah satunya adalah kalau saya baca itu di sini kita harus memasukkan yang namanya private key. Nah, untuk private key-nya mungkin di sini kita generate juga ya, karena di Otelianya pun kalau saya lihat dokumentasi itu sudah ada perintah untuk generate sertifikat, dan nanti kita bisa manfaatkan sertifikat tersebut untuk kita masukkan ke dalam konfigurasinya. Misalkan di sini saya masuk dulu ke Otelianya, saya jalankan perintah untuk generate sertifikat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sertifikatnya kalau udah tergenerate harusnya muncul. Untuk case ini mungkin saya set private key-nya dulu. Oke, ini saya copy, balik lagi ke configuration.yaml, saya paste di sini. Kalau sudah mungkin saya sedikit rapihkan seperti ini ya. Dan selanjutnya di sini ada bagian client. Nah, untuk kliennya sendiri sebetulnya ini tinggal kita sesuaikan saja dengan tools apa yang mau kita integrasikan gitu ya. Misalkan Proxmox ya nanti dia butuh scope apa aja dan sebagainya. Nah, biar jelas mungkin di sini saya akan coba cek di dokumentasi Otelianya. Jadi kalau kalian bisa lihat di bagian integration, di sini ada OpenID Connect, dan ini kurang lebih beberapa bagian yang sudah didukung oleh Otelia. Salah satunya ada
ada Portainer, ada Proxmox juga. Nah, di sini mungkin saya lihat dokumentasi untuk yang Proxmox-nya ya. Nah, kurang lebih konfigurasi kliennya itu seperti ini. Nah, di sini saya copy satu blok ini, kemudian saya paste ke bagian configuration yang tadi. Nah, di sini saya paste dan kita tinggal sesuaikan saja ya. Ini saya rapihkan dulu. Untuk ID-nya Proxmox, description-nya Proxmox, dan yang terpenting mungkin pada bagian secret. Nah, untuk secret-nya mungkin di sini saya generate lagi menggunakan cara yang sama seperti tadi di awal. Jadi saya copy ke sini, kemudian saya paste di terminal. Nah, ini yang kita copy adalah format yang sudah dienkripsi ya, digest-nya. Saya balik lagi ke configuration.yaml, di sini saya paste. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bukan insecure secret-nya, tapi yang sudah diencrypt. Kemudian pada bagian authorization di sini saya set ke one factor saja, dan untuk redirect URI-nya tinggal saya sesuaikan dengan alamat si Proxmox-nya. Kalau kita lihat di sini alamatnya itu kan ada di https://proxmox.local.diy-project.site. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini saya copy paste aja, dan yang lainnya mungkin scope dan sebagainya ini saya abaikan dulu. Oke, kalau sudah ini bisa saya save langsung. Tapi di sini ada keterangan katanya permission denied. Di sini karena kebetulan saya nggak pakai user root jadi muncul error seperti ini gitu ya. Mungkin di sini saya sedikit coba fixing. Saya misalkan jalankan sudo chown. Jadi saya rewrite config yang ada di sini permissionnya. Kalau sudah ini saya save, harusnya nggak ada masalah ya. Nah, kalau sudah di sini mungkin saya bisa recreate ulang atau restart Dockernya ya. Docker compose up minde force recreate seperti ini. Jadi kita recreate ulang si Autelia-nya. Nah, sambil nunggu mungkin kita bisa masuk ke konfigurasi Proxmox-nya ya. Kita balik ke web browser. Ini kita login dulu pakai user admin untuk si Proxmox-nya ya. Di sini saya pakai user super user namanya. Kemudian di sisi Proxmox-nya kita bisa masuk ke bagian data center, kemudian ada realms. Nah, di sini kita tambahkan satu metode baru, namanya itu OpenID Connect. Nah, di bagian ini mungkin kita tinggal tambahkan aja di sini, atau kalau kita lihat di dokumentasi, sebetulnya di sini udah cukup lengkap ya. Issuer URL-nya kita arahkan ke Autelia-nya. Kemudian untuk bagian yang lain ya tinggal disamakan aja ya dengan dokumentasi yang ada di sini. Oke, kita balik lagi ke sini. Untuk alamat Autelia-nya saya copy paste aja lah ya di sini. Kemudian saya paste di sini out.local.diy-project.site seperti ini ya. Jangan ada slash di belakangnya. Kemudian bagian ini saya masukkan Autelia seperti ini. Client ID-nya tadi Proxmox. Kemudian untuk client key-nya, nah ini kita masukkan random password yang tadi kita generate. Jadi ibaratkan digest format ini kita pasangkan di configuration Autelia-nya, sedangkan untuk random password ini kita masukkan di dalam Proxmox-nya. Jadi pastikan ini kalian sudah catat gitu ya. Saya balik lagi ke sini. Ini untuk client key-nya, kemudian opsi auto create usernya saya checklist. Kemudian untuk username claim-nya mungkin saya cek dokumentasi dulu ya. Username claim-nya saya set preferred username. Kemudian untuk scope-nya di sini tinggal masukin aja OpenID, profile, dan email ya. Ini saya samakan seperti ini. Prompt-nya mungkin biarkan default saja. Kalau sudah ini tinggal kita add seperti ini. Dan untuk percobaan mungkin di sini saya buka Google Chrome lagi ya. Di sini saya akses ke proxmox.local.diy-project.site seperti ini. Dan di sini tetap kita masih perlu login seperti ini ya. Tapi kita bisa arahkan realms-nya ke Autelia. Nah, kita coba login dan kita akan langsung diarahkan ke halaman Autelia-nya ya. Kita tinggal masukkan aja, misalkan tadi usernya itu demo, passwordnya saya sesuaikan dengan yang sudah saya set. Dan kalau usernya valid, kita akan dihadapkan tampilan seperti ini dan kita tinggal accept saja seperti ini ya. Dan harusnya ini sudah masuk ke halaman Proxmox-nya. Nah, memang di sini kita nggak bisa melakukan operasi apa-apa, tapi nanti di bagian Proxmox-nya, ini saya masuk ke user admin, harusnya kita nanti bisa set permissionnya di sini. Misalkan saya set permissionnya, saya add dulu ya. User permissionnya itu kita masukkan yang demo, Autelia, path-nya ini, role-nya misalkan jadiin administrator gitu ya. Kalau sudah saya add dan saya balik lagi, di sini kalau kalian lihat roles-nya sudah terpasang. Jadi misalkan kalau saya log out, kemudian saya login lagi, ya kita tinggal login pakai usernya Autelia aja gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pakai user yang terpasang di Proxmox. Kurang lebih seperti
seperti itu. Nah, ini untuk case yang kedua. Dan satu lagi di sini kalau kita lihat ada satu sistem lagi namanya Portainer dan saya akan berlakukan cara yang sama. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Kembali lagi ya. Di sini saya akan mengacu pada dokumentasinya. Jadi di sini kalau kalian lihat kita tinggal sesuaikan aja bagian client ID-nya. Nah, ini saya copy lagi, kemudian saya balik ke kode editor. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini. Saya tambahkan satu buah ID baru, namanya Portainer. Dan seperti biasa ya, secretnya tinggal kita generate ulang. Di sini saya buka terminal, ini saya close dulu. Kemudian saya paste di sini dan kita copy hasil enkripsi dari generate ini. Kita masuk ke configuration, kemudian pada bagian secretnya kita sesuaikan, dan pada bagian redirect URI-nya kita arahkan ke alamat Portainernya. Di sini alamatnya itu https://portainer.local.diy-project.site. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup simple. Sisanya ini diabaikan saja. Kemudian satu lagi untuk authorization policy-nya saya ganti jadi one factor saja. Oke, seperti biasa ya. Di sini karena saya nggak pakai user root, jadi harus saya fix dulu. Misalkan di sini saya sudo chown seperti ini, baru bisa saya save. Kalau sudah, kita bisa recreate lagi si Otelianya. Jadi saya jalankan docker compose up minde min force recreate seperti ini ya. Dan sambil nunggu kita masuk ke Portainernya. Nah, di sini saya login pakai user admin biasa seperti ini. Kalau sudah, kita bisa masuk ke bagian setting authentication. Dan di bagian ini kita pilih yang OAuth ya. Ini kita pilih dan kita tinggal masukkan saja. Client ID-nya tadi Portainer seperti ini. Dan untuk client secret-nya kita sesuaikan dengan yang sudah kita generate sebelumnya ya. Kita masukkan random password-nya. Kalau yang tadi kan digest-nya kita set di configuration YAML Autelia-nya ya. Kita pilih client secret-nya, kita paste di sini. Kemudian untuk authorization URL dan sebagainya kita merujuk ke dokumentasinya saja ya. Di sini saya masukkan, misalkan ini saya copy aja dulu semua. Kemudian saya balik lagi ke Portainernya. Ini tinggal saya sesuaikan ya. Di sini misalkan out-nya itu tadi out.local diy-project.site seperti ini. Kemudian untuk bagian yang lain, ini untuk akses tokennya diarahkan ke sini. Kemudian untuk resource URL-nya ini diarahkan ke sini. Jadi kalau kalian ngikutin dokumentasinya pun rasanya nggak ada masalah ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya sedikit sesuaikan aja dulu URL Otelianya. Nah, seperti ini. Kemudian ini. Dan ini adalah Portainernya. Portainernya itu portainer.local.diy-project.site. Seperti ini ya. Kemudian untuk user, identifier, dan scope-nya kita sesuaikan aja. Ini preferred username. Kemudian untuk bagian scope-nya di sini kita masukkan OpenID, profile, groups, dan email. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita cek dulu. Ini sudah sesuai semua. Kemudian kita lihat bagian atas. Nah, mungkin di sini saya checklist juga bagian automatic user provisioning. Nah, untuk teams-nya sendiri mungkin di sini kalian bisa masukkan ke node team aja dulu kalau misalkan belum ada teams-nya. Mungkin kalau di sini saya masukkan ke operation, contohnya seperti itu. Kalau sudah, kita bisa save seperti ini ya. Dan kalau saya coba akses lewat Google Chrome, di sini saya akses ke portainer.local.diy-project.site. Ya, tampilannya muncul seperti ini. Tapi di sini ada opsi login yang lain gitu ya, selain menggunakan internal authentication. Di sini saya pilih login without. Nah, di sini ada keterangan apa nih? Redirect URI. Nah, biasanya ini ada masalah di bagian konfigurasi di Portainernya. Mungkin saya balik dulu. Nah, ini harusnya nggak pakai slash. Harusnya mungkin ya. Portainer.local.diy-project.site. Kalau sudah saya save. Kemudian saya balik lagi ke halaman sebelumnya. Ini saya back aja dulu. Kemudian saya login menggunakan out. Nah, seperti itu ya. Jadi koreksi yang tadi konfigurasi di redirect URL ini jangan pakai slash di belakangnya karena itu pengaruh. Oke, saya balik lagi ke sini ke Google Chrome. Jadi di sini saya tinggal masukkan usernya demo, passwordnya tinggal disesuaikan saja sama password yang kita set untuk Otelia. Dan harusnya di sini kalau misalkan kita berhasil login, ya tampilannya seperti inilah ya. Kita sudah masuk ke Portainernya menggunakan satu user yang sama gitu. Baik untuk login ke Traffic Dashboard, Proxmox, kemudian Portainer. Nah, sebagai pengujian, mungkin di sini saya akan clear cache semuanya ya. Di sini saya clear cache, browsing datanya, saya clear semuanya.
saya close, misalkan di sini saya close semua. Misalkan kita akses traffic dashboardnya dulu, traffic.local.diyproject.site seperti ini. Ini saya copy aja dulu ya. Nah, ini pada saat kita akses nanti akan diarahkan ke halaman login dulu. Kita tinggal login menggunakan user yang ada di Autelia, misalkan user demo, dan kalau sudah nanti akan langsung muncul ke halaman dashboardnya. Kemudian untuk login ke Proxmox itu pun sama seperti ini ya. Di sini proxmox.local.diyproject.site. Di sini saya tinggal pilih yang Autelia, kemudian login dan kita tinggal accept saja dan kita sudah bisa masuk ke Proxmox-nya. Jadi nggak perlu lagi menggunakan user yang ada di Proxmox. Berikut pun untuk Portainer seperti ini, saya akses, kita tinggal login with OAuth dan kita tinggal accept seperti ini dan hasilnya sudah keluar. Dan kebetulan di sini masih kosong semua ya. Ini karena masalah permission aja di sisi Portainernya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja di bagian ini sebetulnya. Kalian tinggal masuk ke Teams. Nah, nanti di sini tinggal ditambahkan aja misalkan role-nya itu apa gitu ya. Jadi biar nanti operasi di dalam Portainernya kalian bisa bikin kontainer dan sebagainya. Intinya ini hanya masalah permission saja. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan single sign-on, untuk kita bisa masuk ke beberapa sistem yang memiliki autentikasi yang berbeda-beda, ini kita cukup lakukan dengan satu user yang sama saja. Seperti yang tadi sudah kita coba untuk masuk ke Traffic, kemudian Portainer, dan Proxmox. Di sini saya hanya menggunakan user yang saya daftarkan di Autelia. Dan untuk kalian yang mau coba hal yang lain, sebetulnya kalau lihat dokumentasi di Autelia-nya ini cukup banyak ya. Ini bisa integrasi ke Grafana, ke Hashicorp Vault, kemudian ada Min.io, Nextcloud gitu ya. Dan yang lainnya mungkin ya ini tinggal kalian coba aja. Nah, jadi kurang lebih itulah pembahasan dari case ini. Jadi nanti kalian bisa coba langsung kalau misalkan mau cobain single sign-on. Jadi supaya kita nggak ribet lagi ini passwordnya apa gitu ya. Untuk masuk ke Portainer ini passwordnya apa dan sebagainya. Intinya dengan single sign-on ini kita cukup login menggunakan satu user yang sama tapi kita bisa mengakses ke beberapa sistem yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti silakan kalian coba saja gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Jadi kalau nanti kalian ada pertanyaan, silakan diskusikan saja di kolom komentar. Sekali lagi itu saja. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.